Anggaplah supportnya itu 10%. Kalau dia turun 10%, gua cut. Pertanyaannya adalah 10% itu resiko jika kalian belinya all in. Oke. Kalau 10% itu kalian belinya dari 10% dari portofolio, maka cut loss 10% itu paling cuma 1% dari portofolio kalian. Harusnya itu jadinya nggak terlalu masalah. Ya, karena ya walau gimana pun di saat kondisi sektor lagi jelek-jelek begini, ISG lagi nggak kemana-mana, NSSS masih naik kok. Jadi kalau memang mau trade ya nggak ada masalah kan gitu. WiFi gimana? WiFi jelek ya hari ini grafiknya gitu. Cuma ya short term ini nggak kelihatan kemana, ini close sama dengan low, jadi efeknya juga masih jelek. Terus juga kayaknya di luaran ada berita mau reissue juga kan katanya. Cuma reissue-nya gue lihat sih RUPSLB-nya juga masih belum, tangga reissue-nya juga harusnya masih lama. Jadi kemungkinan ya short term bisa koreksi dulu, apalagi kan ini liburan. Beberapa orang mungkin udah deh gue keluar dulu, takut nanti ada berita apa waktu liburan gitu ya, nanti baru sell off lagi gitu, bisa jadi seperti itu. Cuma karena grafiknya sekarang seperti ini, gue sih belum cukup menarik ya, karena supportnya udah di break, better nunggu dulu lah, wait and see dulu. Oke, NCKL udah tadi gue dibahas. TSPC ini ya rumah sakit sebenarnya cukup menarik kalau kalian perhatiin kan. Beberapa kemarin naiknya signifikan. Silo ada isu mau diakuisisi kan, naik cukup signifikan. Terus Same juga kemarin naiknya juga cukup bagus. KF juga kemarin ada satu hari itu bisa naik 10% gitu ya. TSPC ini sebenarnya cukup menarik karena dari zaman dulu kinerja bagus gitu, dan laporan keuangannya oke. Masalahnya gini, kemarin itu dia naik gara-gara ada isu TSPC itu mau mau ngejual produk Hansaplastnya dia. Oke. Nah, padahal pendapatan TSPC dari Hansaplast itu cukup gede gitu. Karena dia ngelepas, jadi kelihatan ada laba yang cukup signifikan masuk di TSPC ya. Nah, karena dia kelihatan laba bersihnya naik nih gitu ya, makanya para spekulan nganggap ini cukup menarik. Tapi kalau kita perhatiin, ini ada aset yang dilepas loh, ada hak yang mereka lepas, sehingga ke depan pendapatan dari Hansaplast itu nggak masuk lagi ke TSPC. Artinya apa? Artinya ke depan itu bisa jadi laba bersihnya akan turun, terutama tahun depan karena Hansaplastnya dilepas. Ya, jadi itu yang jadi pertimbangan. Nah, memang sekarang kemarin kan naiknya cukup signifikan ya, koreksinya juga rada dalam gitu. Gua rasa kalau masuk di area-area sekarang, kemarin dividennya berapa ya? Coba kita lihat. Kemarin dividennya 100 dari 1.600 itu kan sekitar 7% ya, 7%, 6%. Ya masih cukup menarik, tapi dengan catatan gini, kalian tujuannya invest jangka panjang gitu. Cuma harus dilihat lagi sih, kalau gue sih better perusahaan-perusahaan yang ngelepas hak-hak begitu tuh gak terlalu menarik ya, karena bisa jadi ada penurunan pendapatan di masa depan, dan kita belum tahu uang yang mereka dapat untuk ngelepas produk Hansaplast yang mereka itu mau dipakai buat apa. Sampai itu jelas baru cukup menarik. Kalau sekarang gua rasa masih ke spekulasi ya, apalagi dia udah naik. Pegas kalau jebol 1.300 next support di berapa? UNVR mau bagi dividen, gimana prospeknya? Pegas menurut gue sih gak ada masalah ya, karena 1.300 sekarang itu kan kemarin bagi dividen Rp141. Jadi kalau digabungin ya sebenarnya sekarang di 1441 atau 1440 gitu ya. Nah, kalau kita lihat ke grafik nih, kalian harus tahu grafik itu ada dua. Buat belajar juga nih. Nih, grafik itu ada dua. Yang kalian lihat sekarang grafik Pegas seperti ini. Oh, ini supportnya di break, bener gak? Tapi kan ini turun akibat dari pembagian dividennya kemarin, ya. Nah, kalian harus ngelihat dari sisi adjustment-nya. Di sini ada ADC, adjustment. Kalau diklik, maka grafiknya berbeda.
Artinya apa? Artinya dividennya itu dimasukkan kembali ke chartnya Pegas. Karena kan gini, kalau kalian pegang Pegas, ya sebenarnya harga sekarang ya kemarin kan ditambah dividen gitu ya, turun akibat dividen. Toh yang hold juga dapat dividennya, yang baru beli juga sebenarnya nggak ada masalah karena kalian dapatnya juga di bawah gitu kan. Nah tapi kalau diperhatiin, kalau nominal dividennya kembali dimasukkan ke chartingnya, maka sebenarnya Pegas ini bagus-bagus aja gitu loh. Ya, bahkan kalau kita gambarin resistance-nya yang terdekatnya di sini, nah ini udah di break nih. Gitu, dan bertahan di atas ini. Oke, cuma ya market kan nggak semuanya ngelihat grafik seperti itu ya. Market kan ngelihatnya grafiknya kayak gini, gitu. Ya udah nggak ada masalah. Sembari ini lagi sideways di situ, kalau ditanyain support terdekat mana, ya udah ngambil aja low di sini. Sama aja kok 1300 gitu. Kalau di break ke berapa, ya udah tinggal cari lagi adjustmentnya tadi. Kalau di break maka support selanjutnya ke 1200. Gitu, seperti support Pegas yang kemarin di area sideways. Cuma karena ada pembagian dividen kemarin, jadi harus ada adjustment terhadap supportnya. Gitu. IMAS ini kan masuk ke transportasi. Cuma kan IMAS ini naiknya di awal itu udah signifikan banget. Nah tapi belakangan cukup menarik karena ini mulai kelihatan area bottomnya, ya 2030. Gitu. Nah 2030 bottomnya ini bisa dijadiin acuan lah kalau kalian mau, karena walau gimana pun IDX transport masih bagus, IMAS ini kan masuk ke transportasi ya gitu, jadi nggak ada salahnya untuk dispekulasi. Astra masih bertahan di area resistance-nya sekarang nih, kalian bisa lihat ya. Ini kan kemarin sempat peak-nya nyentuh di area sini ya, short term-nya supportnya di sini ya, sementara bermain pada area ini dulu. Gitu. Masih oke nggak? Oke, gue sih ngelihat Astra itu harusnya berada pada area 9.000 lah minimal gitu, masa di area 6.000 mulu gitu. Cuma ya itu kan butuh waktu ya, butuh waktu, dan mungkin akan ada short term break downtrendnya dulu gitu. Tapi kalau dijagain long term to medium term sih harusnya sih cukup bagus ya. Ini kan grafiknya juga bagus kan uptrendnya gitu. Kok kalau misal kita beli PTBA untuk dapetin dividen di tahun depan, apakah cocok? Cocok kalau harganya murah. Saya kalau di harga sekarang, kalau tahun depan labanya turun kan bagi dividennya turun gitu ya. Jadi hati-hati. Makanya yang kita lihat itu di saham itu adalah masa depan. Masa depannya bisa naik apa turun, bukan masa lalu gitu. Masa lalu semua orang juga tahu. Masalahnya yang bisa memprediksi masa depan ya pasti bisa cuan. Unilever, oke. UNVR terakhir ya, 17.15 kita kelar. Unilever ini mau bagi dividen Rp71, nggak terlalu gede sih, berarti kan cuma sekitar 1%-an ya. Iya, 1%-an yieldnya. Efeknya nggak bakalan terlalu signifikan terhadap harga sahamnya. Ini juga short term-nya kalian bisa lihat ini downtrend. Ya, ini short term-nya downtrend di sini gitu. Nah, support terakhirnya juga kemarin udah di break di sini ya. Jadi kemungkinan besar akan ngetes area 4.000-nya lagi gitu ya. Soalnya Unilever kalau gini, consumer Unilever sih gue nggak menarik ya. Kalian bisa nonton di YouTube ya, gue pernah bikin, saya tidak akan pernah invest lagi di Unilever. Tapi kalau kalian cuma buat trade ya nggak apa-apa. Soalnya gue rasa growth-nya Unilever juga udah berat gitu, udah jadi mature, nggak tahu mau diapain gitu. Saham-saham sektor teknologi gimana? Sektor teknologi sih sebenarnya tadi kan udah gue bahas ya, dari IDX Tekno-nya sendiri itu lagi nggak bersahabat gitu. IDX Tekno. Jadi kalau kalian ngelihat sektornya lagi nggak bersahabat begini, ya ini kan masih downtrend ya. Walaupun short term-nya sekarang lagi sideways nih. Tapi kemarin short term di sininya nih uptrend. Nah ini uptrend. Tapi uptrendnya di sini kan kalian bisa lihat nih, ini udah patah nih uptrendnya, balik lagi jadi turun. Nah kemungkinan dia akan ngetes area supportnya bawah lagi. Jadi makanya WRG, SMA ya kemungkinan akan cenderung lebih berat nih. SMA itu bukan ini ya, bukan tekno ya. Yang teknonya lebih ke MTech, SMA itu lebih ke consumer non cyclicals. Consumer cyclicals. Ya, gitu. Oke. Sekian live-nya kita hari ini.
Semoga apa yang gue jelasin di sini buat bisa ngebantu kalian untuk menentukan mana saham yang lebih enak buat di tradingin gitu ya. Ingat, kalau kalian trader, milihlah saham yang lagi uptrend. Karena chance untuk kembali naik itu lebih tinggi daripada turun. Jangan malah milih yang lagi turun-turunnya. Nggak ada kata murah atau mahal di saham. Yang ada dia lagi uptrend apa dia lagi downtrend. Oke? Thank you semuanya. See you di next live. Bye-bye.